Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh yang mulia, yang sangat kami muliakan, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi doa, dan tidak lupa pula kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi statistik pembelajaran yang berjudul variabel bebas antara dan terikat. Jadi di sini ada pengertian variabel. Variabel di sini sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya biaya promosi, volume penjualan, variabel penelitian, dan dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditekan oleh informasi. Tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang kedua, ada macam-macam variabel, yaitu macam-macam variabel itu ada 6. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel independen ini bisa disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesiden. Yang kedua yaitu dependen. Yang kedua yaitu dependen. Variabel ini sering disebut variabel output, kriterial, dan konsekuen. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel ini yang mempengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Dan yang keempat yaitu variabel intervensi. Yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Adapun yang kelima yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang terakhir yaitu variabel rambang. Variabel rambang adalah variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya hampir tidak diperhatikan terhadap variabel independen. Variabel dependen dan selanjutnya adalah macam-macam variabel. Menurut datanya, yang pertama yaitu variabel nominal, yaitu variabel yang bersifat
diskrit dan saling pisah antara kategori satu dengan yang lain. Yang kedua, variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun berdasarkan tingkat yang berurutan. Yang ketiga, yaitu variabel interval, adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang selanjutnya. Variabel selanjutnya yaitu variabel rasio, adalah variabel yang di dalamnya kuantitatifnya mempunyai hal nol mutlak. Dan selanjutnya macam-macam variabel berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Yang pertama yaitu variabel aktif atau non-subjek, yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti. Dan yang kedua yaitu variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat memanipulasikan. Adapun pembahasan yang ketiga, jenis-jenis hubungan. Jadi hubungan yang ketiga yaitu hubungan antara variabel. Yang pertama yaitu hubungan simetrik, yaitu hubungan yang dimana variabel yang satu tidak disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik, yaitu hubungan di mana satu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Yang ketiga hubungan asimetrik, yaitu di mana satu variabel mempengaruhi tabel yang lain. Di dalam hubungan asimetrik yang terdapat dua hubungan, yaitu hubungan asimetrik dua variabel dan hubungan antara tiga variabel. Adapun pembahasan yang keempat, pengukuran variabel. Pengukuran adalah penting bagi setiap peneliti sosial, karena dengan pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep abstrak dengan realitas proses pengukuran. Itu penelitian dapat menghubungkan konsep dengan yang mengandung 4 kegiatan pokok, yaitu yang pertama menentukan indikator untuk dimensi variabel penelitian. Yang kedua yaitu menentukan ukuran masing-masing dimensi. Yang ketiga yaitu menentukan ukuran masing-masing dimensi. Yang ketiga yaitu menentukan ukuran yang akan digunakan dalam mengukur. Dan yang terakhir menguji tingkah validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukur yang baik. Pembahasan yang kelima yaitu merupakan definisi operasional perlu, karena definisi operasional itu menunjukkan alat pengambilan data yang cocok untuk dipergunakannya. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang definisikan yang dapat
diamati. Adapun cara penyusunnya, definisi operasional ini bermacam-macam, yaitu yang pertama yaitu menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menekankan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Yang terakhir, menekankan status hal yang didefinisikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.